Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Kembali lagi di sini bersama saya Dwiki Nuari dan di samping saya ini sudah hadir ya teman saya. Iya. Teman apa yang kerja atau Teman satu atap ya, pernah ya? Oke. Kita nggak pernah sekamar ya, Mas? Masa? Nggak pernah. Iya, dia nggak pernah. Oke. Pernahnya waktu pas di Pare aja. Gitu. Kita sama-sama kerja di satu lembaga, tapi beda unit ya. Iya, beda unit. Beda unit kan? Dulu pernah satu unit tapi, Mas? Ya, dulu pernah di unit SMP. SMP, oke. Ya, teman-teman semuanya, di kesempatan kali ini kita akan diskusi ya bareng teman saya ini mengenai burnout ya, burnout. Terutama di pekerjaan. Oke. Benar. Aku belum kenalan, Mas. Oh iya, astagfirullah. Lupa. Ini aku mau nanya sendiri apa kamu kenalin? Oke. Sorry. Mungkin yang kenal Mas Dwiki belum kenal saya, tapi yang kenal kita berdua mungkin belum kenal Mas Dwiki. Nah, gimana tuh? Mungkin teman-temanku belum kenal kamu. Ya, dan teman-temanku belum kenal kamu. Belum tentu kenal aku. Dan mungkin di antara teman-teman kita itu ada yang saling kenal. Saling kenal itu. Gimana? Ya mungkin. Namanya juga hidup. Iya. Sama. Di belakang kameranya ada salah satu orang usil nih. Yang bikin kita kaget nih. Nanti kita tampilkan di sini orangnya ya. Enggak apa-apa. Ya, aman. Aman. Hati-hati. Sudah bikin kaget. Oke, ini teman saya, namanya Muhammad Afif Ibadur Rahman. Iya, benar sekali. Takutnya saya lupa nama panjangmu. Ini lupa nggak apa-apa, Mas. Yang penting jangan salah aja ketika nulis nama di ya. Kalau formal sih jangan ya, kayak semacam sertifikat atau apa. Nanti kalau biasa-biasa nggak apa-apa salah gitu. Oke. Karena saya pakai ejaan tahun 80-60-an atau 90-an lah paling banter. MOCH itu kan. Oh iya. Kalau Moch. Kalau Soekarno kan dibacanya Soekarno. Tapi ditulis Soekarno. Nah, saya pakai ejaan seperti itu. Oh, ejaan jadul ya? Ejaan jadul. Tapi orangnya nggak jadul ya? Insya Allah tidak. 96. Kita seumuran. Oke. Ya, ini Afif ya. Panggilannya Afif ya? Ya, Afif. Seringnya manggilnya Afif. Ini striker di Bina Amal. Iya, di Manevi. Bina Amal. Tapi kemarin nyoba jadi kiper, Mas. Oh ya, gimana rasanya? Dan takut. Oke. Sakit boleh ya. Itu Masya Allah. Jadi on target terus. Benar sekali. Aduh. Alhamdulillah tangan nggak apa-apa tuh kemarin. Sakit tapi. Ya oke. Lanjut. Itu sedikit basa-basi kita. Ya. Tapi kalau mau futsal bareng nggak apa-apa, Mas. Kalau misalkan ada penonton kita yang punya tim futsal, boleh main bareng ya. Boleh. Tapi kalau bisa bang bapak-bapak aja ya. Kenapa bapak-bapak? Karena kita pasti kalah. Karena kalau anak muda kita pasti kalah. Oh, iya. Kenapa? Karena mainnya kocak. Nah itu. Oke, gitulah. Kita main buat seru-seruan ya. Iya. Bukan buat, yang penting keringat kita keluar. Biar tidak burning out. Ini kan kita bahas. Ini bener yang kita mau bahas. Yang kita bahas. Oke. Burnout. Iya, ngomong soal burnout. Ya. Mas Afif sendiri pernah nggak ngalamin itu? Burning out. Kalau di Indonesia kan berarti apa sih, Mas? Burnout itu bisa diartikan kondisi stres berat. Stres berat ya? Stres berat di dalam pekerjaan. Pemicunya di pekerjaan. Itu bahasa lainnya atau sekarang itu lagi trennya adalah burnout. Kalau stres berat atau ada beratnya tuh kemungkinan posisinya itu stres pernah, beratnya tuh bukan berat tapi lelah.
lelah. Oke. Entah itu udah masuk berat apa enggak, saya juga mungkin kurang tahu posisinya di waktu itu. Tapi stres, lelah. Stres, lelah. Oke, berarti efek dari stres itu jadi lelah gitu ya? Iya, ada dua kemungkinan. Oh, udah kemungkinan. Lelah bukan karena pikiran, tapi lelah karena fisik. Oh, lelah Gitu. fisik. Jadi lelah fisik, Hah? fisik kan kemudian di posisi lain ada pikiran lain. Iya. Ya itu mainnya di stresnya di situ. Gitu. Gitu. Jadi burnout ini kan bisa menyerang siapa aja, entah itu muda, entah itu tua gitu ya. Iya. Intinya adalah ketika dia ngalamin stres, kondisi stres atau tekanan berat. Stres itu kan tekanan berat, Ya, ya? Tekanan berat yang dialami ketika bekerja. Kan biasanya kalau banyak tekanan itu kan rasanya kepala tuh wah mau pecah gitu ya. Oh iya, mau Susah pecah. buat mikirin ini itu, jadi kepikiran terus tuh kan. Dibuat tidur juga nggak bisa kadang. Iya, kan sampai kayak gitu kan. Itu kan kondisi stres dan kalau burnout itu kan berkenaan dengan pekerjaan, entah itu tuntutan pekerjaan yang dikasih oleh atasan atau kemudian bekerja dengan deadline gitu ya. Iya benar. Sering deadline. Kalau sekarang yang ibaratnya bukan deadline sih, tapi kalau deadline pasti iya, deadline ada karena mungkin ada kegiatan, terus ada sebuah videonya, deadline-nya di situ. Oke. Gitu. Itu kadang-kadang pasti sih, seringnya ya bukan seringnya itu hamin berapa jam baru selesai. Artinya jam 7 selesai, jam 7 kegiatannya, Ya. jam 2 malam itu, jam 2 pagi itu baru selesai. Oke. Ini ada tamu nih. Sebentar ya. Iya mas? Iya boleh. Oh iya. Terima kasih. Iya. Oke. Kasih nanti. Iya. Masih ya. Masih ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu sekitar iklan ya. Ada face-nya Mas Afif ngasih baju. Gitu. Lanjut ya tadi. Jadi posisinya jam 7 ada kegiatan. Nah, jam 2 itu video untuk kegiatan itu tuh seringnya baru selesai gitu. Atau enggak jam 10 di malam harinya baru selesai. Oh gitu. Ini kalau boleh tahu nih, Mas Afif itu kerja itu berarti udah berapa lama? Kalau di yayasan ini sendiri berarti udah 3 tahun. 3 tahun. Tapi untuk di posisi ini berarti baru 1 tahun lebih dari 1 tahun 6 bulan. 1 tahunan bulan. 5 bulan. 5 bulan. 5 bulan. Oke, berarti kan ada jangka waktu 2 tahun tuh ya? Jangan. Sebelum di pekerjaan yang baru ini. Nah, pernah nggak sih Mas Afif itu ngalamin yang hilangnya semangat kerja sampai kemudian kondisi Mas Afif itu kayak malas lah buat kerja gitu. Oh, itu. Akhirnya ini kalau bahasa daerah saya, jadinya itu luntang-lantung, nggak mau gerak, rebahan terus. Oh, itu. Di posisi kerja sebelum ini di. Iya, sebelum ini atau pas posisi ini juga nggak apa-apa. Oke. Bisa Berarti disaringkan. ya semuanya terjadi sih mas, semua terjadi. Kemungkinan yang pertama dulu ya, yang di kerjaan sebelumnya, amanah sebelumnya, jadi wali asrama ya, kalau mungkin teman-teman atau pemirsa tahu tuh, saya juga dulunya wali asrama. Yaitu kita tak ceritain dulu atau gimana nih? Nggak apa-apa. Wali asrama berarti tugasnya itu seperti guru, tapi job desk-nya ada di asrama. Tugasnya ngapain? Gampangnya apa ya mas ya? Mendidik anak saat berada di asrama. Ya itu. Dan job desk-nya paling sering itu menemani siswa lah. Ibarat ini siswa itu anak saya gitu. Bukan anak kandung. Nah, jumlahnya ada sekitar 1 kelas. Gambarnya 1 kelas sekitar 20-an. Nah, dengan beberapa tipe perilaku mereka, dan saya mungkin masih muda ya, masih mengebu-ngebu tuh, terkadang rasa malasnya itu ketika ada anak bermasalah, mencoba menangani. Ada yang mungkin penanganannya benar, ada yang mungkin kurang benar. Nah, di posisi itu ada anak bermasalah lagi, jadi semacam numpuk kepikiran. Wah, ini gak gimana nih, kalau tak kerjakan semua, lelah di situ, pernah lelah. Mungkin pas kepikirannya ketika lelah, ya Allah, ini
lebih baik ini tak serahkan kamu Allah aja deh, les gitu tanpa aku sih ngomong ngapain. Ya akhirnya posisinya ketika akhir pekan keluar ini pulang rumah atau apa? Yang penting jauh dari anak. Oke. Jadi ketika ada masalah, ya ibaratnya melepas dulu anaknya. Saya pulang dulu di rumah biar pikiran itu nggak pikiran. Lalu hari Seninnya kesini lagi. Ya berharapnya sih ketika pulang rumah itu permasalahan udah selesai. Tapi sebenarnya bawa alam waktu itu terselesai apa enggak? Itu ketika jadi wali asrama. Nah, yang kejadian ya Mas ya. Waktu itu kan kejadian diamanahkan untuk survei lapangan di kegiatan apa? Outbound kelas 9. AMT. Nah, survei lapangan di Medini. Nah, di Medini. Bareng aku tuh? Aku nggak tahu. Ada Bu Windy, ada Bu Hasmah, Bu Puji yang sama ibu-ibu Pak Men Mas. Grand Mac tuh? Ya, Grand Mac. Hitam tuh? Aku lupa. Ya masih. Yang nyetir Mas Hendra tuh? Kalau nggak Mas Hendra Mas Oki. Posisi itu. Nah, pas turun di jalan itu kan hujan. Habis hujan kita mampir dulu di mie ayam. Nah, pas kita cek HP itu qadarullah ada salah satu anak saya yang sakit sampai di rumah sakit loh Mas. Oh iya. Itu sama kamu nggak sih? Sama aku tuh. Ya aku lupa Pan. Yang turun dari Medini tuh. Habis itu kita ngopi makan di mie ayam. Mie ayam. Di yang posisi masih di Medini kan? Di base camp 1 tuh? Enggak. Posisi mie ayam tuh kita udah mau turun Mas. Maghrib. Oh. Yang kemudian sama kamu deh kayaknya deh. Sama kamu juga. Lupa aku. Ya kan sama Pak Diki juga. Nah, kan di Medini kan nggak ada sinyal tuh. Kita turun maghrib, kita sholat maghrib dulu, makan sore. Saya cek HP, dapat info bahwa Mas ini sakit, harus dioperasi. Oh, aku baru inget, mie ayam yang samping pom bensin. Kemungkinan seperti itu. Nah itu posisi capek banget, hujan, dapat WA tuh, aduh ini anak sakit dan posisiku udah ada di situ. Alhamdulillahnya terselamatkan, artinya cepat penanganannya. Tapi di situ saya merasa bersalah sama anak. Nah, bersalah sama anak karena nggak ada di posisi dia lagi sakit, dan kedua lagi keluar gitu. Capek fisik, capek pikiran. Akhirnya next time ketika saya ke rumah sakit ketemu dia, saya nangis sama dia. Itu minta maaf sama si anak ini. Luar biasa. Tuh. Ya ini kesalahan saya pribadi sih dengan meninggalkan tuh. Tanggung jawab ya? Ya kita kan tanggung jawab sih kayaknya nggak ada sih Mas, cuman rasa bersalah. Rasa bersalah karena kita sebenarnya punya andil di sana, punya tanggung jawab kan. Tuh. Karena harus membersamai tapi nggak pas ada di situ. Itu untuk kerjaan yang pertama. Amanah yang pertama, sebelumnya. Nah, amanah yang sekarang ini kan sering edit video. Iya. Nah, ada di posisi itu ketika sekolah nggak lagi ada anak atau nggak ada apa-apa, artinya lagi masa transisi itu pembuatan video lancar. Kosong. Lebihnya kosong. Nah, artinya berarti lancar loh. Ya, lancar nggak ada kegiatan apa-apa. Iya. Lancar, cuman foto-foto aja, share-share itu. Nah, sekarang ada posisi anak, dan ini endingnya PPDB sih Mas. Ada amanah buat video tentang PPDB, apalagi tentang TikTok sama Reels. Oke. Nah, saya baru memahami bahwa kalau HP kan ada potret, ada landscape. Yeah. Sama ini yang saya lebih pelajari kan landscape. Yeah. Nah, potret ini belum pernah. Baru ya. Baru. Gimana hasilnya biar bagus dan apa ya gitu lah. Yang sesuai dengan kehumasan itu bagus. Nah, di situ poinnya, dan sampai sekarang belum terpecahkan. Sampai sekarang. Jadi kalau mau ngedit video pakai lens potret ini apa ya? Saya bukan termasuk videografer terbaik sih ya, bukan reels di cafe ya, ibaratnya seperti itu ya. Susah gitu loh Mas. Apalagi kan HP kan ada kapasitas ya. Yeah. Paling benci itu kalau ada peringatan itu yang paling belum ini. Burnout-nya di situ. Aduh, ya Allah ini banyak kerjaan nih. Banyak kerjaan video-video yang harus dikerjakan tapi belum
klik gitu loh, Mas. Belum klik. Ini ngomong kita tuh yang jadi narasumber siapa tuh? Saya tidak tahu. Ini jeratan saya pribadi. Kok dilihat sama pimpinan gimana ya? Iya itu makanya. Maaf. Apa. Nanti kita skip yang tadi. Oh iya. Kita sensor. Itu ceritanya dibisukan. Tapi ini yang sebenarnya nggak apa-apa sih. Biar pimpinan Sharing juga tahu kan tadi kan. Iya. Apa Kita ini? bahas tentang iya, biar benar. pimpinan itu tahu bahwa sejatinya bawahannya itu terkadang juga mengalami yang namanya stres Iya. akibat hal itu. Kadang iman turun. Iman turun. Kadang iman naik. Iya. Kadang iman naik tapi kerjaan turun. Tapi sekarang tak balik ya pertanyaannya. Pak Diki pernah burn out nggak ya? Sebagai seorang lulusan sekolah ya, Mas? Bukan. Apa sih? BK. Ya BK bimbingan kosan yang apakah pernah burn out? Pernah. Kalau ditanya pernah banget pernah. Nah, sekarang apa pengalamannya? Deket-deket ini sebenarnya. Ya, boleh. Di masih kayak kalau nggak salah di 2 bulan yang lalu kayaknya. 2 bulan lalu. Di 2 bulan yang lalu aku ngerasain. Oktober, Be. Oktober. Kisaran Oktober itu. Hmm. Posisinya tuh sebenarnya bukan karena pekerjaan aja ya. Karena ada tuntutan sorry ya, Apa? perkuliahan. Oh ya. Mas Dika masih kuliah. Udah lulus tapi ngambil apa sih namanya? Profesi. Profesi ya. Itu. Ada profesi. Selamat untuk yang ngambil profesi selain BK. Ada dokter, ada apa lagi sih? Ada dokter, ada psikolog, ada konselor nih. Konselor. Saya ikutin di pendidikan profesi konselor di Universitas Negeri Semarang. Yes. Oke, jangan lupa tahun depan Lulusin ya. pembukaan lagi. Ada lagi tak kira. Siapa tahu mau daftar. Tak kira dosen tolong lulusin gitu loh. Ya lanjut, Mas. Oke. Oktober. Bulan Oktober tuh ngalamin kondisi yang nama aku tuh lelah fisik ya. Lelah fisik, terus kemudian hilang semangat kerja, hilang semangat buat ikut kuliah. Tuh. Terus mudah tersinggung. Saat itu mudah tersinggung. Tapi karena kondisi aku itu lebih mencoba untuk menjauhi orang ya. Maksudnya adalah pas posisi bulan-bulan itu aku tuh di kamar terus ya. Nggak, ya aktifnya di kamar, kerja. Jadi di kamar tuh kayak ya tiduran aja, nggak ngapain. Ya. Paling scroll HP. Gitu ya. Terus pernah posisi saat itu pagi-pagi mau berangkat rasanya sakit. Badan tuh nggak enak badan, nggak tahu kenapa tiba-tiba nggak enak badan saya. Nah posisi kayak gitu terus kemudian akhirnya aku izin sama pimpinanku buat nggak berangkat, nggak datang dan izin juga sama dosenku buat nggak kuliah gitu kan. Itu kalau nggak salah di hari Kamis atau hari Jumat. Hari Kamis. Sampai hafal harinya. Hari Kamis. Kenapa hafal? Karena kuliahnya di cuma 2 hari itu. Kamis sama Jumat. Pantes. Tak kira sampai didetailkan. Jadi kalau nggak Kamis ya Jumat. Oh iya. Dan yang paling banyak mata kuliahnya di hari Kamis itu. Oh, 3 mata kuliah, Bro. Dari pagi sampai asar. Oh full ya. Oh, nah, kalau Jumat dari setelah Jumatan jam 1:30 lah sampai maghrib. Gitu. Ya tadi juga. Ini hari Jumat ya. Ini hari Jumat cuman hari ini sebenarnya ujian. Oh ya tadi di sini ding. Ujian. Nggak jadi. Oh nggak jadi. Hari Senin aku lahirnya ujiannya. Oh. Alhamdulillah. Ini berkat doa saya. Alhamdulillah. Iya terserah ujian kapan aja. Mungkin Mas Dika yang tahu kapan hari yang tepat ya. Iya. Bukan saya yang tahu, Allah yang. Oh Allah yang tahu benar-benar. Emang aku siapa tuh? Oh aduh. Lanjut. Posisi kayak gitu. Aku di kamar kan. Aku juga nggak. Kamu juga nggak terkabarin kan? Kamu nggak tahu. Teman-teman yang lain nggak terkabarin. Terus aku cuma izin sama itu toh. Dosen sama pimpinan kan? Terus yang dilakuin aku adalah di kamar yang pertama males sarapan, males banget buat keluar tuh
itu malas banget. Jadi ada kayak pikiran, gimana ya? Rasanya berat banget buat bangun, terus buat sarapan. Jadi, tapi kondisi ya perut lapar gitu ya. Perut lapar bener. Sampai jam 10 aku belum sarapan ya. Lapar, perut bunyi. Tapi nggak enak keluar gitu. Terus habis itu ada tugas kuliah, aku nggak ngerjain. Ya, pas itu nggak ngerjain. Beberapa hari, bukan beberapa hari ya, beberapa minggu itu nggak ngerjain. Posisi nggak ngerjain itu bisa dikerjain selanjutnya atau skip aja gitu? Bisa dikerjain selanjutnya. Bisa dikerjain selanjutnya, cuman kalau semakin molor kan semakin di akhir-akhir kan gimana gitu ya. Dan itu yang saya rasakan sekarang. Nah itu pasti kayak gitu. Anehnya HP itu selalu di genggaman. HP selalu di genggaman. Yeah. Serius nggak bohong. HP selalu di genggaman. Ya lihat video-video pendek gitu ya, reel gitu ya. Sampai titik aku tuh mikir gini. Bukan reel aja sih, main game. Mobile Legend. Beberapa game juga tahu dulu selain Mobile Legend itu ya. Buat ngisi hari-hari kayak gitu. Dan titik gimana kemudian aku ngerasa kayaknya aku nggak boleh kayak gini terus deh. Kalau kayak gini terus nanti di akhir gimana? Karena pas itu sempat aku kemudian ngikutin perkuliahan dan salah satu dosenku tuh ngingetin, ya silakan nggak apa-apa, tugasnya jangan lupa dikerjain, tapi jangan menunda ya, nanti kalian akan merasakan di akhirnya akan susah. Mikir kan, aku mikir gitu kan. Aduh, kayaknya bener juga tuh kayak gitu kan. Mikir gimana tuh caranya biar lepas dari itu semua, lepas dari gadget ini susah banget, serius. Sumpah, di posisi kayak gitu, di posisi aku nggak punya semangat kerja, nggak punya semangat kuliah, terus kemudian tiduran, lepas dari apa itu susah ya. Iya. Akhirnya saat itu tuh aku ngambil pilihan uninstall gameku semuanya, uninstall semuanya. Lalu ternyata itu belum manjur. Akhirnya selanjutnya adalah tak uninstall Instagramku. Instagram tuh tak off kan. Sosmedku tak off kan. Berapa bulan? Sebulan ya tak off kan. Buat recovery, buat aku mau bangkit gitu ya. Buat kemudian mulai dari langkah kecil. Setidaknya ketika kemudian aku berangkat, aku bisa ngapain? Setidaknya ketika aku ngikutin kuliah, aku setidaknya mendengarkan meskipun aku kemudian belum mengerjakan tugas itu, setidaknya kemudian aku mengikuti itu, atau kemudian setidaknya aku mencoba untuk berpendapat 1, 2 dan mencoba untuk meng-on-kan kamera. Ini nggak pernah meng-on-kan ya? Mohon maaf ya. Tapi yang lain meng-on-kan juga? Cuma berapa sih? Berapa sih? Bukan aku aja yang off. Enggak, itu tapi kan nggak diwajibkan kan? Wajib. Wajib. Itu wajib. Di kontrak perkuliahan itu diwajibkan buat on. Buat on kan kamera dan on kan kamera. Terus? Pas posisi burnout itu ya, posisi kemudian aku lagi pusing, stres, nggak punya semangat kerja, buat kuliah juga kurang kan. Ya posisi aku kayak gitu. Dan itu bikin serius. Kalau ngalamin tuh rasanya tuh apa ya? Kayak ada yang mau meledak gitu loh. Gimana maksudnya? Ya di diriku tuh kayak ada yang mau meledak. Kayak rasanya tuh kayak kalau misalnya kayak Superman itu kan harus gitu ya. Bukannya Spiderman ya? Enggak, Spiderman sekarang pakainya itu teknologinya apa? Tony Stark ya? Tony Stark itu ya. Yang apa? Nano apa? Kita pecinta Marvel ya? Enggak juga deh. Lanjut. Nah itu kayak gitu. Pokoknya kalau posisi kayak gitu, aku susah banget. Dan serius itu butuh waktu yang luar biasa. HP ini yang
sebenarnya pos-pos kayak gitu bisa menghibur, ya. Tapi justru nggak bisa bikin bangkit karena keasikan sosmed, scroll reels, Iya. scroll kemudian story story WA. Nah, itu justru bikin tambah burnout kita tambah ngebun, tambah malas untuk bekerja, tambah malas untuk semangat lagi untuk bekerja. Itu sih yang aku rasakan gitu. Oktober sebenarnya udah lama sih mas. Oktober udah lama sih menurutku. Oktober ada kegiatan apa sih sini? Ya kan ada itu, Aku lupa ada LDK. LDK ya? Oktober kan LDK. Habis LDK, tau nggak? Persiapan BLM. Biennale Camp. Dan sebelum itu, kamu tahu nggak? Aku LDK jadi si acara. Oh, si acara. Koordinator, mikirin semua acaranya. Belum kemudian harus koordinir anak-anak OSIS. Terus di Biennale Camp, aku jadi ketuanya. Yang aku. Iya sih, biasanya kegiatan-kegiatan itu kan, ini kegiatan apa ya namanya? Kegiatan non-form apa? Kegiatan yang berbeda ya mas? Ya. Beda, tapi capek juga sih Capek sebenarnya. juga. Kegiatan berbeda, nggak di sekolah terus. Nggak. Tapi ya bikin pikiran gitu. Iya.